Nah, ketika Dito ini terbang, dadanya ini seperti ada yang nginjek gitu loh. Sampai Dito ini lagi. Wah, disitulah Dito ini benar-benar sadar, terbangun. Wah, dia ini ngos-ngosan. Nah, Dito ini melihat gelap. Loh, nah ternyata Dito ini tertutup seperti kain. Nah, Dito ini langsung menyingkirkan kain itu kan. Nah, Dito ini berdiri. Nah, ketika Dito ini melihat ke arah kain tersebut, Dito ini kaget setengah mati karena di situ, di atas pohon, ini Dito melihat ada sosok perempuan yang duduk di dahan pohon itu. Memakai jubah putih ini yang lusuh sekali, jubahnya ini panjang sekali sampai menutupi muka Dito tadi. Rambutnya ini panjang, kumal, dan wajahnya ini seperti tidak kelihatan, jadi samar-samar. Nah, setelahnya sosok perempuan ini tertawa ini sangat menyeramkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian. Nah, kali ini adalah Gunung Arjuno via Lawang, dimana kita semua tahu Gunung Arjuno ini memang terkenal dengan sisi keindahan dan sisi mistisnya. Apalagi ini melalui jalur Lawang, di mana jalur ini jalur yang bisa dikatakan yang paling indah jalur pendakiannya ketika menuju ke puncak Gunung Arjuno. Nah, cerita ini dituturkan oleh salah satu rencang kita yang bernama Dito. Jadi Dito ini domisilinya ada di Surabaya dan pendakian ini dilakukan pada tahun 2015. Jadi ketika melakukan pendakian itu, Dito ini solo hiking ya, jadi mendaki seorang diri dan sempat Dito ini tersesat. Jadi ketika Dito ini masuk ke salah satu lokasi yang dinamakan Alas Lali Jiwo, Dito ini mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan dan pada waktu itu Dito ini tersesat. Awalnya Dito ini mengira di hutan Alas Lali Jiwo, ternyata itu bukan. Jadi seperti hutan yang benar-benar Dito ini merasa asing karena kondisinya Dito ini udah 2 kali sebelumnya ini mendaki lewat jalur Lawang ini di Gunung Arjuno bersama teman-temannya. Nah, pada waktu itu Dito solo hiking dan sempat ya mengalami kejadian-kejadian yang menurut kami ini cukup menyeramkan. Nah, oleh sebab apa Dito ini kok bisa sampai mengalami kejadian tersebut? Baik, sebelum kami tuturkan lebih jauh, seperti biasa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi cerita ini dikirim oleh satu rencang kita bernama Dito. Domisilinya ada di Surabaya. Nah, di tahun 2015 Dito ini kondisinya sudah bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar lah yang ada di kota Surabaya. Jadi pada waktu itu di sela-sela kesibukan Dito ini bekerja, Dito ini punya rasa rindu dengan satu hobinya yaitu mendaki gunung. Padahal pada waktu itu Dito ini baru tahun pertamanya kerja dan bisa dikatakan baru 1 tahun lah ini tidak naik gunung. Tapi Dito ini merasa rindu sekali, aku pengen naik gunung. Karena dulu sebelum Dito ini bekerja, dalam artian masih di studi kuliah, masih di SMA, Dito ini bisa dikatakan dalam 1 bulan ini dipastikan Dito ini pasti naik gunung gitu loh. Jadi minimal 1 kali dan paling banyak ini pernah 4 kali dalam sebulan ketika belum bekerja ini. Jadi hobi naik gunung ini benar-benar
sudah bisa dikatakan ini menjadi satu kecintaan tersendiri bagi Dito. Makanya Dito ini benar-benar rindu. Dan Dito ini berusaha ketika di tahun pertamanya bekerja ini coba mencuri-curi waktu. Barangkali bisa dia ini naik gunung. Akan tetapi memang benar-benar tidak bisa. Jadi Senin sampai Sabtu dia ini terus berangkat kerja pagi dan pulang ini sore hari. Bahkan pulang ini kadang malam hari. Nah di tahun tersebut 2015 Dito ini masih bujang, belum menikah pada waktu itu. Nah sampai pada satu momen ketika itu bulan Ramadan, bulan puasa, Dito ini masih bekerja. Nah ketika Dito ini lagi ngopi di teras rumahnya, dia ini punya ide. Wah ini aku dapat info kalau nanti habis lebaran ini dapat libur hampir 7 harian. Wah ini mungkin kesempatanku buat naik gunung. Nah terbesit kan ide seperti itu. Akhirnya Dito ini pun menghubungi kedua temannya yang namanya si Icang sama si Ito. Itu dua teman Dito ini bisa dikatakan yang dulu ini sering kali sama Dito ini naik gunung. Hampir dipastikan bareng terus. Gunung-gunung di sekitaran Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Akhirnya dihubungi dua temannya itu. Nah ketika dihubungi dua temannya ini setuju, mengiyakan gitu loh. Oke. Dan mereka ini bersepakat untuk naik ke Gunung Arjuno via Lawang. Nah kenapa mereka ini bersepakat naik ke Arjuno via Lawang? Karena satu, dekat dengan domisili mereka. Dan dua, mereka ini dulu sudah 2 kali ke sana bertiga. Jadi mereka ini pengen yang mereka hafal saja, sudah benar-benar hafal jalurnya. Dan mereka ini milih yang dekat karena liburnya kan tidak terlalu panjang gitu, 5-7 hari lah. Mereka bertiga ini kondisinya sudah bekerja semua. Akhirnya mereka bersepakat. Nah berjalannya hari ke hari, lebaran ini tiba. Setelah lebaran H+1, Dito ini sudah mulai mempersiapkan perlengkapan buat naik gunung. Jadi mereka akan berangkat di H+3. Jadi ada jeda 2 hari lagi buat si Dito sama teman-teman ini berangkat. Nah Dito ini mempersiapkan semua perlengkapannya yang sudah lama tidak dipakai, 1 tahunan itu. Jadi yang ada di kamarnya sudah mulai berdebu, dari mulai tas keril, dum tenda, lalu matras dan lain sebagainya, ini semuanya berdebu. Dibersihkan di H+1 lebaran ini sama si Dito. Nah selesai membersihkan perlengkapan gunung, Dito ini berencana, aku mau beli logistik habis ini. Nah sebelum Dito ini berangkat membeli logistik, sempat Dito ini pamit sama kedua orang tuanya. Karena kondisinya kan Dito masih tinggal bersama orang tuanya pada waktu itu. Meskipun sudah bekerja, akan tetapi belum menikah kan Dito ini. Pamit untuk ke Arjuno. Nah, bapak dan ibunya ini mengizinkan. Walaupun awalnya bapaknya ini bilang, kamu kok naik gunung, ini kok deket-deket habis lebaran. Kan ini masih banyak acara keluarga gitu loh. Barangkali nanti kita ke rumah saudara-saudara. Nah pada waktu itu Dito ini agak ngeyel karena dapatnya libur itu kan singkat gitu loh sama bapaknya. Aku dapatnya libur singkat pak, aku bisanya ya ini aja buat naik gunung, nanti lagi aku bakal sibuk dengan pekerjaanku. Ayolah pak. Akhirnya bapaknya ini mengizinkan. Ya sudahlah, yang penting kamu muter dulu di kampung, salaman sama orang-orang kampung, sama saudara-saudaramu. Setelahnya kamu ini monggo berangkat aja, nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Nah akhirnya Dito ini pun menuju ke salah satu minimarket. Dia mulai belanja logistik itu kan yang ada di sekitaran rumahnya. Setelahnya dia pulang. Nah ketika Dito ini di rumah, dia pun bertemu dengan beberapa temannya yang ada di kampung. Mereka seperti biasa salam-salaman, tradisi Idul Fitri. Dito di sela-sela itu menghubungi kedua temannya yang namanya si Icang itu sama si Ito. Nah pada waktu dihubungi, mereka berdua ini agak berbelit-belit. Jadi Dito ini merasa ini kok agak berbelit-belit ya. Kedua temanku kemarin udah mengiyakan. Sampai pada akhirnya benar saja mereka ini membatalkan dengan alasan masih ada acara keluarga. Itu ada yang keluar kota, ada yang juga masih di sekitaran kota Surabaya tapi menemui saudara-saudara. Nah akhirnya Dito pun berucap kepada mereka, ya sudahlah kalau memang kalian nggak bisa berangkat, ya sudah kita cancel saja. Waktu itu Dito ini agak kecewa gitu ya. Aduh kok udah tak siapin semua logistiknya, perlengkapan pendakianku juga udah tak siapin, kok ini mereka dadaan gini, cancel.
Duh gimana yo? Akhirnya Dito ini bimbang, akhirnya kan mau naik apa enggak ini. Tapi Dito ini berpikir, aduh kesempatanku cuma ini aja buat naik gunung. Kalau nanti-nanti lagi aku pasti nggak punya kesempatan buat naik gunung. Karena pekerjaanku, aku sadar betul, ini bener-bener sibuk lah. Akhirnya Dito pun memutuskan, ya wis lah aku tak naik sendiri. Lagian aku juga belum pernah solo hiking. Berarti baru kali ini aku akan naik gunung sendiri. Gak apa-apa lah buat pengalaman juga. Aku yakin juga kok kalau nanti H+3 Lebaran di Arjuna juga udah rame lewat Lawang. Karena Dito ini tahu jalur Lawang ini memang jalur yang terkenal indah, masih sangat asri, banyak perkebunan teh di sana, pasti banyak pendaki yang lewat situ. Batin si Dito. Akhirnya diputuskan lah, ya wis lah 2 hari lagi aku tak berangkat sendirian solo hiking ke Arjuna. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah H+3 Lebaran. Dito ini pun berpamitan kepada orang tuanya. Di pagi hari, sekitaran jam 8, Dito ini pun berangkat menggunakan transportasi sepeda motor untuk menuju ke basecamp Lawang Gunung Arjuna. Jadi Dito ini berangkat, tidak ada kendala apapun, semuanya lancar-lancar saja. Dan sesampainya Dito di basecamp Lawang, Dito ini parkir motor, dia ini melihat cukup banyak motor di situ. Nah, Dito ini batin, nah ini kan banyak motor, berarti banyak pendaki yang ke atas, aman. Nanti bisa buat barengan, batin si Dito. Akhirnya Dito ini berjalan menuju ke pos perizinan untuk simaksi dia. Setelahnya Dito ini simaksi, kerilnya ditaruh di situ. Dito ini menuju ke salah satu warung yang dekat situ. Dito ini makan. Karena ketika sampai sana ini pada sekitaran jam 11 setelah menempuh perjalanan ya kira-kira 3 jaman lah dari Surabaya. Nah, Dito ini makan di warung tersebut. Setelahnya Dito pun kembali ke pos perizinan untuk mengambil tas kerilnya. Sesampainya di pos perizinan, di pos simaksi, tas ini pun dicek lagi sama Dito. Perlengkapan dia cek lagi, bener-bener dicek sama Dito. Lalu logistik, dia cek lagi, kurang nggak ya? Enggak lah, ini aku juga solo hiking kok sendirian, ini cukup, lebih dari cukup. Ya sudahlah, aku tak berangkat. Nah, pada waktu itu ada 2 orang yang jaga pos perizinan, ini masih tiduran di pos tersebut. Ditanya sama si Dito, "Mas, ikut tanya mas, di atas banyak ya yang naik?" "Oh lumayan mas, lumayan banyak. Tadi pagi-pagi buta betul mereka berangkat jam 7. Itu rombongan dari Surabaya kalau tidak salah. Tadi mereka ngisi simaksi ini karena open trip mereka." Oh, batin Dito ini rame berarti karena open trip. "Oh ya sudah mas, terima kasih. Mendaki sendiri aman ya mas?" "Aman mas, insya Allah aman. Lah masnya ini udah pernah kesini belum?" "Udah mas, sudah 2 kali. Yang terakhir 1 tahunan lebih lah kayaknya terakhir kesini nih sama teman-temanku." "Oh ya sudah aman mas, insya Allah. Kalau udah pernah kesini, yang penting hati-hati aja lah. Kalau suasana tidak kondusif atau ada angin kencang atau apa, ya sudah ngecamp aja," kata mas-masnya. "Oh iya mas, terima kasih pesannya." Akhirnya Dito ini salaman, mulailah Dito ini berjalan. Pada sekitaran setengah 12 siang, Dito ini jalan memasuki pintu rimba. Dia mulai masuk ke jalur pendakian. Dia menuju ke pos 1. Nah, di tengah-tengah perjalanan Dito ini menuju ke pos 1, Dito ini masih samar-samar mendengar ada suara azan, dan itu adalah azan zuhur. Dito ini berhenti di situ untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dito ini mengambil tayamum, Dito ini sholat. Nah, setelah sholat, Dito ini kembali melanjutkan perjalanan. Nah, Dito ini jalan tanpa kendala apapun, dan pada sekitaran setengah jam kemudian Dito ini pun sampai di pos 1. Nah, sampai di pos 1 ini pun Dito tetap melanjutkan untuk jalan. Dia cuma berhenti sebentar aja untuk minum, dia membakar rokok, dia melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Karena kondisinya Dito ini sudah benar-benar hafal jalur tersebut, dan Dito ini pun mengatur ritme nafasnya dan langkahnya ini sudah hafal gitu loh. Oh, ini jalan sini seperti ini, nafasnya harus seperti ini. Jadi benar-benar sudah hafal jalur Lawang ini. Jadi Dito ini jalan. Nah, singkat cerita pada sekitaran jam 3 sore Dito ini sudah sampai di pos 2. Nah, di pos 2 ini kondisinya masih sepi. Jadi tidak ada satu pendaki pun yang naik ataupun turun. Nah, di situ Dito ini berhenti. Karena Dito mau melaksanakan sholat asar kan, dan Dito juga batin, aku tak ngopi dulu di sini. Karena pendakianku juga santai dan ini masih jam 3, masih cukup untuk aku nanti sampai ke pos 4.
Nah akhirnya Dito ini pun masuk ke dalam bangunan shelter yang ada di pos 2. Dia mulai merebus air dengan api yang kecil, dan setelahnya Dito ini tayamum, dia sholat di situ, melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar selesai, pas dengan air ini mendidih gitu loh. Akhirnya Dito ini menyeduh kopi, dia ngopi sambil ngerokok di situ. Nah kondisinya di wayah-wayah ataupun waktu-waktu menuju ke sore, ini kabut sudah turun dengan tipis dan langit ini nampak mendung karena kabut tadi. Jadi Dito ini duduk di pos 2, dia santai kan, dia ngerokok sambil menikmati keindahan sekitar. Nah Dito ini batin, duh pendakian benar-benar sepi ya. Jadi pendaki tadi yang katanya udah naik, berarti udah sampai atas ini. Udah sampai atas duluan karena mereka juga naik pagi jam 7. Sudahlah, aku tak melanjutkan perjalanan. Nah setelah 30 menit Dito ini duduk di pos 2, ngopi, ngerokok, dia pun melanjutkan perjalanan. Dikemasi semuanya, dia pun mulai melanjutkan perjalanan. Nah Dito ini jalan, dia ini melihat ada 2 petalan jalur. Kalau lurus ini lewat jalur sabana, kalau ke kanan ini lewat jalur Gunung Lincing. Nah Dito ini pun memutuskan untuk ambil kanan lewat jalur Gunung Lincing karena kondisinya Dito ini udah 2 kali lewat jalur sabana. Dito ini bosen lewat sini, aku coba lewat jalur Gunung Lincing. Akhirnya Dito ini belok kanan. Nah Dito ini jalan, agak nyesel juga sih Dito ini. Waduh, treknya kok ternyata enak di jalur sabana. Jadi trek di Gunung Lincing ini benar-benar naik, ini cukup nguras tenaga. Dan 2 kali Dito ini sempat berhenti untuk ngambil nafas, dia minum air mineral gitu kan, jalan lagi, sampai pada akhirnya Dito ini sampai di atasnya dari jalur Gunung Lincing ini. Nah sesampainya di atas, Dito ini nggak nyesel gitu loh. Wah ternyata dari sini view-nya bagus banget, aku nggak nyesel ini lewat jalur ini, walaupun tadi agak capek juga. Akhirnya Dito ini ngelanjutin perjalanan sambil menikmati pemandangan sekitar. Nah pada waktu itu Dito ini melihat ada seorang pendaki yang jalan melalui jalur sabana. Jadi di bawah sendirian pendaki ini. Nah Dito ini ngelihat, oh sendirian, apa ini pendaki baru naik ya? Kok barusan nggak ketemu di pos 2? Apa ini naik di belakangku terus jalannya pelan atau jalan cepet? Kok nggak ketemu? Nah Dito ini batin, aku tak jalan cepet ah, turunnya dari Gunung Lincing ini untuk ke pertemuan jalur agak cepat biar ketemu pendaki ini. Harapan Dito ini biar bisa buat barengan gitu daripada sendirian. Karena Dito ini jalan benar-benar cepat dari Gunung Lincing ini turun untuk menuju ke pertemuan jalur. Nah sesampainya di pertemuan jalur, Dito ini nggak melihat ada pendaki tadi. Loh kok nggak ada ya pendaki tadi? Jadi benar-benar sepi dan kabut ini sudah mulai turun dengan tebal. Loh lah pendaki ini tadi jalannya pelan, aku jalan ini cepet banget. Logikanya pendaki ini masih di belakangku, tapi kok ini tak tunggu ndak ada. Nah akhirnya Dito ini pun memutuskan untuk ya sudahlah aku tak jalan pelan aja. Karena tadi dari Gunung Lincing ini Dito turun juga dia ndak bisa melihat ke arah jalur bawah karena posisinya tertutup oleh bukit. Jadi Dito ini masih berpikir positif, mungkin masih di belakangku, ya sudahlah aku jalan tapi dengan ritme yang pelan, nanti juga dia nyusul, pasti nyusul. Dito ini jalan tep menuju untuk ke pos selanjutnya, ke pos 3, ke Mahapena. Dia ini jalan terus sampai pada sekitaran jam 6 lebih 15 menit Dito ini sampai di pos 3 di Mahapena. Dito ini duduk, dia mau melaksanakan sholat maghrib sambil Dito ini menunggu satu pendaki yang ada di belakangnya. Nah Dito ini nunggu di situ. Aku tak nunggu dulu 5 menitan baru aku sholat maghrib, sekalian tak atur nafas dulu. Nah Dito ini mengamati ke jalur bawah, kok tidak ada pendaki ya. Nah disitulah Dito ini mulai berpikir lebih positif. Mungkin berarti jalannya emang cepet banget ini pendaki, udah ke atas. Ya sudahlah, aku tak sholat terus aku tak jalan agak cepet. Karena rencana dari si Dito ini mau ngecamp di pos 4 di Gombes, di alas Gombes. Akhirnya di situ Dito tayamum, dia ini sholat. Nah pada waktu Dito ini sholat di rakaat kedua, Dito ini mendengar ada suara langkah kaki dari arah bawah. Jadi kondisinya langkah kaki ini naik dan Dito ini mendengar ini seorang pendaki, ini seseorang
bukan orang banyak gitu loh. Oh, seseorang, berarti yang tadi Dito ini masih khusyuk melanjutkan sholat maghribnya. Sampai sholat maghrib ini selesai, suara langkah kaki ini masih terdengar, tapi kok belum sampai batin Dito. Dito ini berusaha untuk berlogika lagi. Ini logikanya, aku tadi sholat di rakaat kedua, ini sampai sholatku selesai, sampai salam, suara langkah kaki ini masih terus terdengar, tapi kok belum sampai. Di tempatku ini berhenti di pos 3. Kok tidak masuk akal ya? Jadi suara langkah kaki ini benar-benar jelas. Akhirnya Dito ini memutuskan untuk, ya sudahlah, aku coba tak turun sedikit, barangkali pendaki ini berhenti di satu titik di situ untuk istirahat. Tapi anehnya, ketika Dito ini jalan turun, suara langkah kaki ini seperti jalan naik gitu loh, masih terdengar tap 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 tap. Nah, Dito ini agak curiga, ini pendaki sampai mana? Jalan Dito ini terus sampai di titik. Dito ini meyakini betul ini suara langkah kaki berasal dari sini, sumbernya dari sini. Suaranya ini masih terdengar. Ini jelas-jelas suara langkah kaki. Tapi kok nggak ada orang. Jadi kondisinya benar-benar sepi, senyap. Dan ini sudah mulai masuk gelap. Karena Dito juga udah nyalain headlampnya kan di situ. Kok nggak ada orang ya. Nah, akhirnya Dito cuma berucap, astagfirullahaladzim. Ini udah nggak beres ini kalau kayak gini. Udahlah, aku tak langsung jalan aja. Ini tidak beres ini. Dito pun jalan untuk menuju ke pos 3. Kerilnya tadi ditaruh di pos 3 kan, di Mahapena. Dito ini jalan. Nah, sesampainya di pos 3, di pos Mahapena lagi, dia mulai mempersiapkan kerilnya. Dia cangklong. Mulailah Dito ini berjalan untuk menuju ke alas Bombes, ke pos 4. Dengan kondisi Dito ini masih penasaran. Ini suara langkah kaki tadi kok tiba-tiba hilang. Ketika aku sampai di titik lokasi, suara ini masih, terus tiba-tiba hilang, dan ini kok sudah tidak terdengar ya. Akhirnya Dito pun berucap aja, bismillahirrahmanirrahim, udahlah, tidak ada apa-apa. Dito ini jalan, mulai jalan. Nah, ketika Dito ini mulai jalan, baru aja mulai jalan, suara langkah kaki ini terdengar lagi di belakangnya Dito. Dito ini berhenti, dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, benar-benar sepi. Dan suara langkah kaki ini ikut berhenti ketika Dito berhenti. Dito jalan lagi. Suara langkah kaki ini ikut jalan lagi. Dito ini menoleh, gak ada siapa-siapa lagi. Ini benar-benar aku masih dikerjain, batin Dito. Dito ini tahu, ini ada yang gak beres. Ada yang ngerjain aku gitu lah. Tapi karena Dito ini bukan satu golongan orang yang menghadapi sesuatu ini dengan panik, dia ini tetap tenang. Dia tetap tenang walaupun agak merinding dia. Dia ini jalan. Suara langkah kaki ini masih terus mengikuti. Nah, udah agak jauh, Dito ini jalan. Dito ini merasakan tengkuknya ini merinding yang benar-benar merinding. Sampai bulu kuduk ini berdiri semuanya. Di situ Dito ini pun berhenti. Dia mencoba menoleh, tidak ada siapapun. Tapi Dito ini merasakan betul, ini ada satu sosok yang tepat ada di belakangnya. Nah, akhirnya Dito pun tetap melanjutkan perjalanan dan dia mulai membaca doa-doa Al-Quran, doa-doa pendek, surat-surat pendek, dan dia mulai membaca dengan lirik ayat kursi. Nah, pada waktu itu suara ini masih terus terdengar, jadi seperti mengikuti langkah kaki Dito. Tapi Dito ini berusaha untuk tetap tenang, dia masih terus berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dito ini jalan sampai pada titik Dito ini merasakan lagi, ini sosok benar-benar dekat dengan Dito. Karena selain merinding tengkuknya, Dito ini merasakan hawa yang panas berbeda di tengkuknya. Dan bulu kuduknya ini benar-benar super merinding. Dito ini berhenti lagi, Dito menoleh lagi, diberanikan dirinya ini untuk menoleh. Jadi benar-benar tidak ada siapapun, sepi sekali. Menurut penuturan Mas Dito ini, pada waktu itu sepi sekali Mas ini. Tidak ada siapa-siapa, penuturan Mas Dito. Akhirnya Dito kembali melangkahkan kaki dengan agak cepat. Karena Dito ini agak merinding memang pada waktu itu. Dia masih melantunkan ayat kursi. Nah, belum lama Dito ini melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Dito ini telinganya seperti disentil. Ini kerasa banget. Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah Dito ini gangguannya kok udah mulai ke fisik. Dia pun mempercepat langkahnya. Nah, belum lama Dito ini jalan lagi dengan langkah yang benar-benar cepat, tapi tidak lari ya. Langkah agak cepat. Dito ini seperti disuit-suit.
Karena Dito ini kondisinya sedang membaca ayat kursi, sambil jalan dengan cepat ini, membaca ayat kursi lirik, ini dibisikin. Shh, shh, shh. Jadi seperti seolah-olah ini menghentikan Dito ini yang sedang berdoa. Tapi Dito ini tidak peduli. Dia ini tetap membaca ayat kursi, dia membaca doa-doa Al-Quran, dia membaca surat-surat pendek sebisanya Dito, sampai pada di satu titik Dito ini benar-benar kelelahan, langkah kaki ini masih terus terdengar. Ketika Dito ini berhenti kelelahan, langkah kaki ini berhenti, gak terdengar. Disitulah Dito ini benar-benar bingung, dia harus bagaimana. Dia minum. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak melanjutkan perjalanan. Nah, ketika baru saja melangkah, Dito ini melihat ada cahaya yang cukup terang. Nah, Dito ini batin dan mikir ya, oh sempat ini Alas Gombes, aku udah hampir sampai. Iya, ini jalurnya aku ingat. Batin si Dito, oh berarti itu pendaki-pendaki yang open trip mungkin dari Surabaya. Dito ini jalan akhirnya agak cepet kan. Dan benar saja ketika udah deket, Dito ini disambut oleh satu rombongan tersebut. Terlihat di situ ada beberapa tenda, ada pula api unggun. Dito ini lega, alhamdulillah. Nah, anehnya, sesampainya Dito ini di Alas Gombes, langkah kaki tadi ini udah nggak terdengar, jadi udah hilang sama sekali. Alhamdulillah, batin Dito. Akhirnya Dito ini disapa, oh mas, sendirian aja mas? Iya mas. Dari mana mas? Dari Surabaya mas. Oh lah sama mas, kami juga dari Surabaya. Nah, akhirnya mereka sama-sama dari Surabaya. Dan satu rombongan ini pun menawari si Dito ini, ya sudah mas, camp di sini aja bareng sama kita. Iya mas, memang aku rencananya mau camp di sini. Oh mau mas, ayo mas, tak bantuin diriin tenda. Nah, setelahnya Dito ini mendirikan tenda. Nah, Dito ini sampai di Alas Gombes ini pada sekitaran jam 10 kurang 15 menit. Karena kondisinya dari pos 3 ke Alas Gombes ini memang cukup jauh, 3 jam lebih lah, 3 jam setengah. Nah, Dito ini sampai di sana, tenda sudah didirikan. Setelah tenda ini berdiri, Dito mulai mengeluarkan logistik, dia mau masak. Nah, sempat juga ditawarin oleh satu rombongan dari Surabaya ini yang open trip itu untuk makan makanan mereka aja, karena mereka masak banyak gitu. Tapi Dito nggak enak, nggak menolak, nggak mas, aku tak masak sendiri aja, aku mau bikin mie instan aja ini pakai telur. Oh ya sudah mas kalau gitu. Nah, setelahnya Dito ini masak. Nah, di sela-sela masak, Dito ini dihampiri oleh 4 orang pendaki, di mana mereka ternyata adalah pengurus dari open trip tersebut. Nah, di situ ada yang namanya Rizal, Alvis, Noni, dan satunya Rizky. Jadi 2 cowok, 2 cewek. Dihampiri si Dito ini, ditemenin lah. Dito ini sedang masak. Mohon maaf. Mereka ini ngobrol-ngobrol di situ. Nah, mereka ini ngobrol, mereka ini mengakrabkan diri. Jadi ternyata mereka memang dari satu kota Surabaya, akan tetapi berbeda wilayah gitu loh. Jadi mereka gampang akrabnya karena bahasa mereka juga sama gitu kan, Surabayanan mereka ini ngobrol. Nah, setelahnya Dito ini makan ditemenin oleh satu rombongan itu. Setelah selesai diajak Dito ini, ayo mas sana mas, di dekat api unggun aja biar hangat, kita ngobrol-ngobrol. Itu teman-teman juga bikin kopi. Oh iya mas, terima kasih. Akhirnya Dito ini ikut ke situ. Dito ngopi, mereka ngobrol lagi, mengakrabkan diri dengan para peserta yang ikut open trip juga gitu kan. Nah, pada sekitaran jam 11 si Mas Rizal ini yang bisa dikatakan ketua dari open trip tersebut memberi instruksi di situ. Ini teman-teman udah jam 11, ayo kita istirahat. Nanti sekitaran setengah 3 kita udah ready, udah siap. Kita jalan ngetrek dini hari summit puncak kita biar dapat momen keluarnya sunrise. Nah, mereka ini semuanya bertepuk tangan setuju. Akhirnya ditawari juga si Dito ini, mas Dito mau ikut kami nggak summit bareng? Iya mas, kalian aja nanti. Ya sudah mas kalau gitu, monggo mas, kami tak istirahat dulu. Nah, akhirnya satu persatu dari mereka ini kan masuk ke dalam tenda. Nah, Dito ini mematikan api unggun tadi yang ada di situ. Setelah Dito mematikan api unggun, dia pun masuk ke dalam tenda. Nah, ketika masuk ke dalam tenda, Dito ini mulai mempersiapkan matrasnya ini disebelahi gitu kan. Karena menurut Dito, alas apapun untuk tidur ini hukumnya sunnah untuk diseblak, seperti tuntunan dari Rasulullah. Ini batin si Dito pada waktu itu. Jadi biar tidak ada gangguan apapun, akhirnya Dito pun masuk ke dalam sleeping bag. Mulailah dia berdoa, dia tidur. Nah, pada sekitaran jam 12:30 dini hari, Dito ini terbangun. Dito terbangun karena merasakan
Dito ini sangat kedinginan. Padahal Dito ini sudah pakai jaket, dia ini sudah masuk ke dalam sleeping bag, tapi benar-benar dia ini merasa sangat dingin pada malam itu. Akhirnya Dito ini terbangun, ini kok dingin banget ya. Nah, juga terdengar suara angin. Jadi angin ini seperti berhembus menerpa tenda Dito. Karena Dito ini sendirian kan tidurnya ini dengan satu tenda. Oh, anginnya agak kenceng. Padahal di sini ya banyak pohon juga. Batin Dito ini mungkin karena angin ini jadi kondisinya benar-benar dingin. Akhirnya Dito ini pun memutuskan untuk ya sudahlah, karena sudah terlanjur bangun, aku mau sholat tahajud. Nah, Dito ini pun membuka pintu tendanya, dia lihat keluar, sepi sekali di situ. Jadi senyap. Satu rombongan open trip ini tidak ada satupun yang bangun. Nah, akhirnya Dito ini mengambil headlamp, dia pun keluar tenda, dia tayamum, menggelar matras di situ, dia sholat tahajud. Nah, pada waktu sholat tahajud, rakaat yang terakhir kedua, Dito ini mendengar ketika Dito ini masih membaca surat pendek. Pada waktu itu Dito ini membaca surat Anas. Ada yang mengikuti Dito ini membaca surat Anas. Padahal Dito ini membaca dengan lantunan yang lirih gitu loh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lirih. Nyaris ini tidak terdengar. Akan tetapi seolah-olah suara yang menyerupai sosok laki-laki dan berat ini seolah-olah mendengar Dito ini melantunkan surat Anas. Dito ini merasa aneh, tapi Dito ini berusaha untuk tetap khusyuk dalam sholatnya. Dia masih terus membaca Anas. Nah, bacaan yang Dito baca ini ditirukan. Jadi suaranya ini berat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dito ini yakin betul. Ini ada yang ngikutin aku. Ini siapa ya di belakang? Tapi Dito pun yakin juga gitu loh. Ini bukan manusia, karena suaranya bukan suara manusia gini. Ini suara yang benar-benar berat dan bukan sosok manusia. Tapi Dito ini berusaha tetap khusyuk. Dia tetap khusyuk dalam tahajudnya. Setelahnya salam dia. Setelah salam, dia berzikir di situ. Nah, suara ini sudah tidak terdengar lagi. Ketika Dito juga menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Jadi benar-benar kondisinya gelap dan senyap. Yang terdengar pada waktu itu setelahnya hanya suara angin sama dedaunan. Setelah sholat, Dito melihat jam tangan, jam 1 kurang 15 menit. Aku tak ngelanjutin tidur lah. Aku tak bangun nanti pada sekitaran setengah 3 biar bisa summit bareng mereka. Akhirnya Dito masuk ke dalam tenda lagi. Dia masuk ke dalam sleeping bag. Dia berdoa. Kembali dia melanjutkan tidur. Nah, tidak ada kendala apapun setelahnya. Dito ini bisa tertidur. Nah, Dito ini setelahnya terbangun karena dia mendengar suara dari Mas Rizal. Mas Dito, ayo mas, bangun mas, katanya mau ikut summit mas, jadi nggak mas? Nah, Dito ini bangun, dia melihat jam, udah setengah 3. Dia buka pintu tenda, dia melihat rombongan open trip dari Mas Rizal ini semuanya sudah siap, udah pada bawa trekking pole. Lu mas, sudah mau berangkat mas? Tanya si Dito. Iya mas. Oh, Mas Dito ini tak bangunin dari tadi jam 2:10-an itu nggak bangun-bangun. Tak kirain Mas Dito nggak jadi ikut. Ternyata ini bangun. Ya sudah mas, nggak apa-apa. Kalau Mas Dito minta tungguin, kami tungguin Mas Dito. Nanti biar berangkatnya bareng-bareng. Nah, karena lagi-lagi Dito ini nggak enak gitu kan. Duh, nggak enak aku. Nggak wis mas. Mas Rizal sama teman-teman berangkat aja dulu. Kalau mau nungguin aku ya jalannya pelan-pelan aja mas, nggak masalah. Nanti aku tak ini aja, tak sarapan dulu karena aku lapar mas. Oh gitu mas, nggak apa-apa sendirian. Nggak apa-apa mas, insya Allah, karena aku juga udah pernah kesini 2 kali, insya Allah masih ingat lah aku jalannya. Oh ya sudah mas, hati-hati kalau gitu, kami tak berangkat dulu. Lah berangkatlah rombongan dari Mas Rizal ini, semuanya ini berangkat. Jadi di pos 4 Alas Bombes ini sepi sekali, yang ada cuma Dito. Nah, akhirnya Dito ini agak cepat. Dia ngeluarin kompor, dia pun merebus mie instan. Setelahnya dia makan, dia mengambil daypack, dia bawa air, bawa kamera yang perlu-perlu aja kan. Dia pun melanjutkan perjalanan di dini hari itu. Pada sekitaran jam 3 kurang 10 menit, Dito ini jalan sendirian Dito untuk menyusul satu rombongan dari Mas Rizal. Nah, awalnya ini baik-baik aja. Dito cuma merasakan, ini dingin banget ini malam ini. Jadi benar-benar dingin, angin ini menerpa. Nah, Dito ini jalan sampai pada titik Dito ini mulai memasuki kawasan Alas Lali Jiwo. Nah, di sini dimulailah hal-hal yang menyeramkan.
Jadi Dito ini jalan. Awalnya Dito ini tidak merasakan satu keanehan apapun. Sampai pada titik Dito ini melihat dari jarak yang agak jauh, loh, kok itu ada sosok perempuan sendirian di tepi jalur. Dito ini penasaran, dia coba menerangi dengan headlampnya, kok tidak kelihatan ya. Akhirnya Dito agak mempercepat langkahnya itu. Dengan kondisi yang benar-benar gelap, vegetasinya ini rapet di alas Lali Jiwo, dia jalan menyusuri jalur itu sendirian. Nah, ketika udah dekat, Dito ini baru mengenali, walah ternyata Mbak Noni di situ. Jadi Noni ini adalah satu pengurus cewek yang dari rombongannya Mas Rizal tadi. Kan ada Mas Rizal, ada Mas Alvis, ada Mbak Noni, dan satunya ada Mbak Rizky. Mbak Noni kok sendirian. Di situ agak heran juga kan si Dito ini. Dihampirilah Mbak Noni ini. Nah, kondisinya Mbak Noni ini tidak bawa apapun, jadi cuma pakai jaket. Dan nampak wajahnya ini agak pucat. Ditanya di situ sama Dito, Mbak Noni. Nah, Noni ini pun memandang ke arah Dito. Wajahnya memang benar-benar pucat. Kok di sini Mbak? Nungguin aku apa memang Mbak Noni masih istirahat? Nungguin kamu. Dijawab seperti itu oleh Noni ini. Oh ya terima kasih Mbak. Waduh ngerepotin aku. Noni ini diem aja. Nah akhirnya karena udah kepalang tanggung, dia berhenti di situ sama Noni. Dia ini bilang sama Noni ini, Mbak Noni, aku tak istirahat bentar ya. Tak nyumet rokok, tak bakar rokok. Setelahnya kita jalan. Noni ini nggak menjawab, dia mengangguk aja. Setelahnya si Dito ini ambil air mineral, dia minum, dia pun merokok di situ. Dia berusaha mengajak ngobrol Noni ini, tapi Noni ini lebih banyak diemnya, menjawab ini seperti seperlunya aja. Nah, si Dito ini batin, ini Noni kenapa ya? Apa dia sakit? Apa kenapa yo? Kok semalam ini cerewet tapi dia banyak diemnya? Nah, Dito ini mengira Noni ini sakit, nggak enak badan, karena wajahnya ini pucat, dia jadi tidak banyak ngomong kayak semalam. Sempat ditanya lagi sama Dito, Pak Noni, mau turun aja Bu Mbak? Ayo turun ke pos 4 aja, ke alas Umbes, kita ke camp aja, daripada Mbak Noni gini pucat sakit. Nah Noni ini menjawab, enggak, ayo naik aja. Oh ya sudah Mbak, bener kuat Mbak? Tanya Dito. Iya kuat. Oh ya sudah kalau gitu. Nah setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Posisinya Noni ini di depan, si Dito ini di belakang. Jalan mereka menyusuri jalur. Dilihat jam 3 lebih 5 menit. Jalan Dito ini di belakang. Awalnya ini baik-baik saja. Dengan suasana yang benar-benar gelap, kabut ini yang turun dengan tebal, angin ini cukup kencang berembus pada dini hari itu. Dito ini merasa, ini angin kok nggak kayak biasanya. Dulu aku 2 kali kesini ngelewati jalur ini nggak seperti ini ketika summit. Karena kebetulan 2 kali ini summitnya sama di dini hari si Dito ini. Ini kok agak beda ya. Sampai mereka ini jalan terus dan Dito ini baru ngeglewo. Dito ini baru seperti menyadari gitu loh. Dia melihat ke depan, loh Mbak Noni kok udah agak jauh. Jadi jarak pandang Dito ini agak tertutup kabut. Karena kabut ini benar-benar tebal pada dini hari itu. Nah Noni ini pun diteriaki kan sama si Dito. Mbak Noni, Mbak, pelan dulu Mbak, pelan Mbak. Noni ini masih terus jalan. Akhirnya Dito agak mempercepat langkahnya. Batin Dito, ini Noni tadi seperti pucat kayak sakit kok. Ini jalan cepet banget yo di depanku. Padahal Dito ini mau nyusuli Noni, langkahnya ini udah cepet. Semakin Dito mempercepat langkahnya, semakin cepat pula Noni ini jalan. Loh, ini Noni kenapa? Sempat dipanggil terus sama Dito. Mbak Noni, Mbak, Noni ini masih terus jalan sampai Dito ini kepleset. Gabruk, jatuh Dito ini. Waduh. Nah, Dito ini memandang ke depan lagi. Kabut ini benar-benar tebel. Noni ini udah tidak kelihatan. Mbak Noni, Mbak Noni. Aduh, udah keduluan aku, berarti Noni udah sampai atas duluan. Aduh, gimana yo? Akhirnya Dito ini pun duduk di situ kan. Dia bersandar di satu pohon karena kondisinya agak lecet. Karena ketika summit, Dito ini memang paling suka pakai celana yang pendek itu loh, celana gunung yang pendek, tidak yang panjang, karena biar lebih enteng aja. Dia ini agak lecet. Duh kenapa yo? Ternyata di bawah ini seperti ada ranting kayu yang agak besar, potongan ranting kayu ini. Kena itu berarti si Dito ini. Akhirnya Dito duduk di situ kan, bersandar di satu pohon yang cukup besar. Nah ketika bersandar ini, setelah Dito minum, dia membakar rokok lagi. Dito ini merasakan satu kondisi di mana dia ini tiba-tiba benar-benar sangat ngantuk gitu. Jadi ngantuknya ini kok ngantuk luar biasa.
Dito ini sampai batin aku tadi padahal udah tidur cukup lama lah, beberapa jam tadi, 4 jam atau 5 jam. Ini kok nguap terus aku. Jadi angop terus Dito ini. Wah, sambil dia ini ngerokok. Duh, kok ngantuk banget yo. Nah setelahnya Dito ini kan bersandar terus gini kan sama ngerokok. Dan secara tidak sadar Dito ini tertidur. Padahal kondisinya di lututnya ini agak perih. Terus pada dini hari itu Dito ini nggak sempat lagi lihat jam. Kondisinya ini benar-benar dingin. Tapi Dito ini ngantuknya luar biasa. Sampai dia ini tertidur tidak sadar. Nah bangun-bangun Dito ini tiba-tiba merasakan kondisi Dito ini merasa seperti pengap. Jadi tiba-tiba Dito ini merasa agak susah bernafas. Seperti kondisinya ini pengap. Nah Dito ini terbangun. Nah ketika Dito ini terbangun, dadanya ini seperti ada yang nginjek gitu loh. Sampai Dito ini lagi. Wah disitulah Dito ini benar-benar sadar, terbangun. Wah dia ini ngos-ngosan. Nah Dito ini melihat gelap. Loh, nah ternyata Dito ini tertutup seperti kain. Nah Dito ini langsung menyingkirkan kain itu kan. Nah Dito ini berdiri. Nah ketika Dito ini melihat ke arah kain tersebut, Dito ini kaget setengah mati. Karena di situ, di atas pohon, ini Dito melihat ada sosok perempuan yang duduk di dahan pohon itu, memakai jubah putih ini yang lusuh sekali. Jubahnya ini panjang sekali sampai menutupi muka Dito tadi. Rambutnya ini panjang, kumal, dan wajahnya ini seperti tidak kelihatan, jadi samar-samar. Nah setelahnya sosok perempuan ini tertawa ini sangat menyeramkan. Nah Dito ini cuma berucap astagfirullahaladzim. Dan Dito ini sadar betul, ini sosok tidak benar, ini sosok tidak beres, ini sosok kuntilanak seperti yang orang-orang bilang. Akhirnya di tengah-tengah kondisi seperti itu, seberani apapun Dito, dia ini agak terguncang, dia ini agak shock. Dia berucap, setelahnya dia ini berlari membawa daypacknya, lari dia. Nah ketika Dito ini lari, suara menakutkan ini masih terus mengikuti. Terus seperti menggema. Dito ini lari cepat. Dia ini seperti mengikuti jalur. Dan ketika sampai pada titik Dito ini merasa kelelahan, dia ini berhenti. Karena dia lari ini udah cukup lama. Nah disitulah Dito ini baru sadar, loh kok hutannya berbeda. Jadi Dito ini melihat sekeliling, loh ini bukan alas lali jiwo. Ini aku di mana ya? Aku di alas mana? Aku di hutan mana? Jadi Dito ini berada di satu lokasi di mana hutan ini nampak seperti hutan mati. Karena pohonnya ini benar-benar nggak ada daunnya sama sekali. Jadi seperti kering semua. Daun ini berjatuhan, berguguran semua di sekitaran situ. Dan pohon ini berwarna coklat, berwarna hitam. Jadi benar-benar seperti alas mati, hutan mati. Daunnya ini rontok semua. Nah kabut ini turun dengan sangat tebal dan langit ini gelap, benar-benar gelap. Nah Dito ini melihat jam, loh udah jam 5. Aku berarti tadi tidur lama. Nah suara ini masih terus menggema, tertawa gitu loh. Masih terus. Dito ini cukup ketakutan pada waktu itu, cukup ketakutan. Dia ini tidak tahu harus lari kemana. Karena hutan ini nampak jerupo, jadi seperti semuanya ini sama gitu loh. Loh ini kok kayak sama semua ya, pohonnya kok seperti ini semua, aku harus lari kemana? Sedangkan tadi Dito ini merasakan lari mengikuti jalur, ini kok jadi seperti daun-daun, seperti akar, seperti ilalang. Loh aku ini di mana sebenarnya? Kabut ini tebel, langit ini gelap. Udah jam 5, tapi nampak matahari ini kok belum terbit yo. Dito ini bingung. Akhirnya Dito ini pun lari lagi. Dia lari, sambil larinya Dito ini pun membaca surat-surat Al-Quran. Sampai pada satu titik Dito ini pun memutuskan, aku tak sholat subuh, aku tak sholat subuh. Nah ketika Dito ini memutuskan untuk sholat subuh, apapun kondisinya aku harus tetap sholat. Batin Dito. Ini anehnya, suara tadi hilang. Suara perempuan ini yang menyeramkan seperti mengikuti Dito ini selama Dito ini lari, ketakutan. Ini tiba-tiba hilang ketika Dito ini punya niatan aku mau sholat subuh. Akhirnya di situ Dito ini merasa agak lega. Alhamdulillah. Dito ini tayamum. Dia ini bingung, ini arahnya kemana ya? Sedangkan jamnya ini tidak ada kompasnya. Dan dia juga tidak bisa melihat matahari, ini arahnya kemana? Aduh aku sholat bingung ini. Ya sudahlah, aku mengikuti instingku saja. Bismillahirrahmanirrahim, aku sholat sah. Karena memang benar-benar aku tidak bisa lihat
kondisiku ini menghadap kemana. Nah, Dito ini hanya mengikuti insting. Dia pun meyakini, bismillah lah, insya Allah ini kiblat, menghadap kiblat. Dito ini sholat. Nah, ketika Dito ini sholat subuh, tidak ada gangguan apapun sama sekali. Nah, setelah sholat subuh ini Dito bingung harus kemana. Lokasinya masih utuh. Dito ini seperti berada di hutan mati. Dito ini memutuskan untuk, ya udahlah aku tak jalan aja. Berusaha untuk nyari jalur, bismillah. Dito ini jalan. Sampai tidak kerasa, beberapa jam, 2 jam lebih, 7:30 pagi. Dito ini melihat jam, 7:30 ini, harusnya pagi. Ini kok masih gelap. Jadi kondisinya masih utuh. Masih gelap, masih di hutan mati, seperti masih malam. Karena headlamp Dito ini masih menyinari kemana-mana. Ini kok aneh ya, 7:30 masih gini. Nah, disitulah Dito ini benar-benar yakin, ini aku berada bukan di alam manusia. Aku berada di alam lain, kemungkinan alam jin atau dimensi lain dari lokasi yang ada di Gunung Arjuno. Ya Allah, aku harus gimana yo? Nah, setelahnya Dito ini hanya bisa berjalan, terus berjalan Dito ini. Sampai air ini benar-benar sudah sangat tipis. Dan Dito ini salahnya, dia ini tidak bawa snack apapun. Dia cuma bawa permen pada waktu itu. Dia ini agak nyesel juga, aduh aku tidak bawa makanan apa-apa, aku cuma bawa snack. Nah, kondisinya setelah berjalan lama lagi, setelah 7:30 ini, sampai pada sekitaran jam 10, udah siang, ini kondisinya masih gelap. Nah, Dito ini udah ngerasain lapar banget, karena dia tadi cuma sarapan mie rebus. Bingung Dito ini, ya Allah aku harus gimana yo? Aku harus makan apa ini? Permen ini sudah habis, air sudah habis sama sekali. Nah, Dito ini masih lanjut jalan. Dia ini masih jalan dengan berdoa, berharap Dito ini menemukan jalan keluar. Dan pada waktu itu tidak ada gangguan apapun. Jadi udah normal. Kondisinya tidak ada sosok yang mengganggu Dito. Akan tetapi lokasi ini masih belum normal gitu. Masih gelap, masih seperti malam. Dito ini jalan terus sampai pada akhirnya Dito ini lemas. Dito ini duduk. Dia benar-benar haus, dia kelaparan, perutnya sampai bunyi-bunyi. Dito bersandar di satu pohon, dia melihat jam 12, ini harusnya siang. Ini kok masih utuh aja ya seperti ini. Nah, mata Dito ini sudah mulai berkunang-kunang. Dia ini benar-benar udah capek, udah lemes, dia kehausan. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Dito ini melihat ke arah depan. Loh, kok kayak ada sebuah gubuk. Dito ini ngucek-ngucek matanya. Matanya udah lamur gitu loh. Loh iya itu gubuk. Dito ini pun akhirnya berusaha bangkit untuk berjalan. Dito punya harapan, ya Allah ini gubuk petani atau apalah, ada makanan di situ. Dito ini jalan. Perlahan-lahan lemes dia. Nah, ketika hampir sampai, Dito ini melihat ada sosok kakek tua di situ yang sedang duduk. Di situ seperti sedang kerokok, menghadap ke arah hutan. Nah, Dito ini pun agak kaget. Ini ada sosok kakek di tengah hutan. Tapi dandanannya seperti petani. Pakai topi caping, pakaiannya ini hitam-hitam, ada sarung yang dililitkan di lehernya. Kemungkinan ini petani ya Allah. Nah, akhirnya Dito ini jalan agak cepat kan, di tengah-tengah rasa capeknya tersebut. Sesampainya di depan gubuk, Dito ini menyapa. Kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Kakek ini memandang ke arah Dito sambil menjawab, Waalaikumsalam. Nah, ketika menoleh ke arah Dito, Dito ini sampai terjungkal karena dia kaget. Wajah dari kakek ini, wajah kakek-kakek umumnya, tapi yang membuat Dito ini kaget terjungkal, mata dari kakek ini putih semuanya. Nah, Dito ini diam aja, dia menatap ke arah kakek tersebut, sampai sosok kakek tersebut ini berucap kepada Dito, "Gak usah wedi le, rene, ayo lungguh mbek Simbah. Tidak usah takut nak, ayo duduk sini, duduk sama Simbah." Nah, Dito ini masih bengong aja. "Le, ojo ngelamun, rene, ojo wedi. Lungguh ambek Simbah. Nah, jangan ngelamun, jangan takut, ayo duduk sini sama kakek." Nah, akhirnya Dito ini entah kenapa punya rasa ini kakek kok baik hati walaupun matanya ini seram. Nah, Dito ini berusaha berpikir positif, apa kakek petani ini ada satu penyakit ya yang dia ini punyai dengan matanya. Jadi berusaha berpikir positif kalau kakek ini punya satu penyakit. Jadi kakek ini bukan makhluk halus. Akhirnya Dito ini pun jalan, memberanikan diri menuju ke arah kakek tersebut dan duduk di sebelahnya.
Dito ini gemeter. Nah kakek ini malah justru tertawa. Lele, gak usah wedi mbek Simbah. Lungguh kene, lungguh, sing tenang. Nah, gak usah takut sama kakek. Duduk-duduk yang tenang di sini. Nggih, Mbah, nggih. Akhirnya Dito ini bertanya, Mbah, ini saya ada di mana ya, Mbah? Kok saya kok bingung. Ini hutannya kok seperti bukan di hutan Gunung Arjuno, Mbah. Di alas Lali Jiwo. Kakek ini tertawa setelah ini menjawab. Lele, mulane besok neh ojo ijen nek mlaku yo. Ojo mendaki seorang diri. Nak, nanti lagi jangan mendaki seorang diri. Kalau naik ke gunung gak apik le nek ijen. Gak ono konco nek kondisimu ngene sing dijak tuker pikiran. Tidak bagus kalau mendaki sendiri, karena tidak ada teman untuk diajak tukar pikiran kalau kondisimu seperti ini. Jadi seolah-olah kakek ini mengetahui apa yang sedang dialami oleh si Dito ini. Kondisi Dito ini tersesat. Nggih, Mbah, nggih. Kulo juga nyesel, aku juga nyesel, Mbah, jawab si Dito. Terus saya ini ada di mana, Mbah, sebenarnya? Ya kowe ning alam jin. Dito ini kaget. Astagfirullahaladzim. Ini di alam jin, Mbah. Ya kowe ning alam jin, iki jenenge alas mati. Ini namanya alas mati, hutan mati. Neng, kowe gak usah wedi. Wong perilakumu apik, ibadahmu apik. Tapi kamu tidak usah takut. Karena sikapmu baik, perilakumu baik, ibadahmu juga baik. Ibadahmu apik, kowe iso ketemu aku le. Jajalan. Nek kowe iki gak ibadahmu gak apik, kowe gak bakal ketemu aku. Kowe bakal gak iso mulih, kowe muter-muter nang kene. Coba kamu ibadahnya tidak bagus. Kamu tidak akan ketemu aku. Kamu akan tersesat muter-muter saja di sini. Nah, Dito ini kaget. Loh, Mbah. Lah Mbah ini sebenarnya siapa, Mbah? Pokoknya gak penting aku iki sopo. Yang penting kowe ketemu aku, selamat kowe. Nggak penting aku ini siapa. Yang terpenting kamu sudah ketemu aku. Kamu akan selamat. Dito ini hanya nurut aja. Oh nggih, Mbah. Terus pripun, Mbah? Kulo lemes niki lho. Toyone telas, airnya habis, saya lemes, saya lapar. Dito ini bilang seperti itu. Wis gak usah khawatir. Stilus gas. Kowe tekan ning kanca-kancamu. Nggak usah khawatir. Sebentar lagi kamu akan sampai di tempat teman-teman. Nah, Dito ini kaget dan dia juga merasa agak lega. Alhamdulillah kalau aku hampir sampai. Terus jalurnya tempuh tinggi, Mbah. Terus jalurnya ini di mana, Mbah? Hei waro kae, ono jalur ning arep yo, Le. Kae mau ikuti wae, Le. Wis gak usah belok-belok, Le. Jalurnya lurus, melu wae. Melu terus, mengko ono perbatasan iki ono wit-witan sing ijo meneh. Neng kene wit-witan sing mati. Wis kowe engko tekan. Wis tekan wit-witan ijo, kowe cedak mbek kanca-kancamu. Jadi kamu ikuti saja, Nak. Jalur ini lurus, jangan belok-belok. Jalannya lurus. Nanti kamu akan bertemu dengan satu titik di mana titik ini depannya banyak pepohonan yang mulai hijau. Dan yang setelahnya kamu lewati, ini pepohonannya mati, seperti hutan mati. Nah, ketika kamu sudah sampai di situ, kamu akan sampai dekat sekali dengan lokasi teman-temanmu. Nah, Dito ini pun merasa kakek-kakek ini memang sosok yang baik gitu. Dito ini sadar betul ini bukan manusia, entah entitas apa. Nah, akhirnya Dito ini pun mengucapkan terima kasih. Dito ini jalan mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh sosok kakek misterius tersebut. Nah, ketika Dito ini jalan, tidak ada gangguan apapun. Yang terdengar cuma suara kakek ini yang terkekeh tertawa. Di belakangnya Dito. Tapi Dito ini tidak takut. Ini sosok yang baik. Dia ini punya keyakinan seperti itu. Dia ini jalan mengikuti jalur, tidak ada gangguan apapun sama sekali. Entah suara tawa perempuan yang menyeramkan tadi atau sosok perempuan tadi, ini tidak ada sama sekali. Dito ini jalan terus mengikuti jalur ini sampai pada akhirnya Dito ini melihat jam tangan jam 3 sore dan di depan Dito ini sudah ada seperti perbatasan. Benar saja, loh, kok di depan
ada pepohonan yang ada daunnya hijau-hijau. Loh, di sini kok seperti masih hutan mati. Nah, Dito ini agak berlari karena dia senang kan. Dia lari dan benar saja Dito ini sampai di lokasi perbatasan itu. Jadi benar-benar Dito ini merasakan satu kakinya di hutan mati, satu kakinya di hutan yang hidup, hijau dan coklat. Ini aku ada di mana? Aku mengalami apa sebenarnya? Tapi karena Dito ini sudah benar-benar senang, dia pun langsung mempercepat langkahnya. Dia agak lari mengikuti jalur yang hijau tadi, banyak pohon. Nah, ketika Dito ini lari, Dito ini melihat ke sekeliling, sudah mengenali ini hutan dari Gunung Arjuno. Nah, pada waktu itu Dito ini sudah mulai mendengar ada suara cicit burung. Ya Allah, alhamdulillah. Yang tadinya Dito ini benar-benar merasa senyap, sunyi sekali di hutan mati. Dito ini berucap alhamdulillahirabbil alamin. Dito ini masih terus lari sampai pada titik Dito ini berhenti. Dito ini mendengar, loh, ini suara rame-rame. Loh, ini berarti ada orang. Dito ini berusaha untuk menajamkan pendengarannya mengikuti sumber suara itu. Lari Dito ini, dan benar saja Dito ini melihat dari jarak yang agak jauh. Ini pos 4 Alas Gombes. Loh, ini satu rombongan dari Surabaya tadi. Udah kelihatan. Dan Dito ini posisinya di tengah-tengah hutan. Ini ada jalur, tapi seperti tertutup semak belukar gitu loh. Nah, Dito ini terus lari, jalurnya ini turun, sampai pada akhirnya Dito ini sampai di Alas Gombes. Nah, sesampainya di sana, mereka yang ada di sana semuanya kaget. Jadi Mas Rizal, Mas Alvis, teman-teman lain ini kaget. Loh, Mas, dari mana Mas? Tak kirain jenengan ini tersesat hilang, lama banget, kok nggak sampai puncak. Nah, di situ si Dito ini seperti orang yang linglung. Akhirnya ditenangin semua sama teman-teman, dikasih minum. Dito ini disuruh istirahat. Nah, setelah Dito ini agak tenang, dibikinan kopi, Dito ini ditanyakan sama Mas Rizal. Diceritakanlah sama si Dito apa yang dia ini alami. Semua yang ada di situ kaget ya, benar-benar kaget. Nah, pada waktu itu Dito ini bertanya sama Noni, Mbak Noni, lah Mbak Noni, kemarin kemana Mbak? Di Alas Lali Jiwo itu, kok ninggalin aku sendirian? Loh, lah emang kita ketemu Mas? Noni ini bingung. Lah kan ketemu Mbak, kan Mbak Noni duduk di pinggir jalur, tak ambilin aku, terus kita jalan bareng menuju puncak. Terus Mbak Noni ini jalannya cepet hilang. Loh, ngawur, ngelendur jenengan Mas, sampean ngelendur, mengigau sampean Mas, kata Mbak Noni. Wah, aku jalan yuk Mas, aku ini jalan dari pos 4 Alas Gombes menuju ke puncak. Ini aku posisinya di depan terus, jadi leader, yang jadi sweeper, yang jalan belakang Mas Rizal. Ini tanya, oh Mas Rizal, kami tidak berhenti, jalan terus sampai puncak kok. Loh, nah terus yang tak temuin siapa? Nah, setelahnya ditepuklah bahu dari Dito ini sama Mas Alvis. Mas, sambil diceluk gitu loh, sambil dipanggil. Nah, ketika Dito ini ditepuk bahunya dan diceluk sama Mas Alvis, Mas Dito ini merasakan satu kondisi di mana tiba-tiba badannya seperti seger gitu loh, seperti ada satu beban yang baru saja terlepas. Kok seger banget? Tanya sama Mas Alvis, loh Mas, aku barusan diapain Mas? Nah, Mas Alvis ini nampak tersenyum aja. Udah Mas, gak apa-apa, barusan energi negatifnya udah hilang. Gini Mas, jadi Mas Dito gak usah bingung. Mas Dito ini memang tersesat. Ini mohon maaf Mas, aku memang agak, alhamdulillah diberi kelebihan yang bisa melihat ke sana lah. Mas Dito ini tersesat Mas, di alam jin memang. Nah, Dito ini pun tidak kaget, karena Dito ini mengiyakan malah, iya Mas, aku juga ngerasa aku di alam yang bukan alam manusia, dan aku ketemu sama sosok kakek itu siapa Mas? Wallahu alam, jawab Mas Alvis. Bisa jin yang baik, bisa malaikat. Nah, terus Noni ini siapa Mas? Yang ketemu aku, jin itu, jin jahil. Jadi seperti jahili Mas Dito. Nah, itu yang membawa Mas Dito masuk ke alam yang bukan manusia, ini alam jin. Itu sosok itu yang menyerupai Noni. Terus setelah Mas Dito ini sadar, seperti diinjek itu kan, Mas Dito cerita, itu yang menyerupai Noni. Itu yang Mas Dito tadi bilang seperti kuntilanak, itu yang menyerupai Noni. Jadi itu jin jahat, itu jin jahil. Nah, jin jahil ini ya bisa menyerupai apa saja Mas, bisa menyerupai wajah siapapun, bisa menyerupai bentuk perwujudan apapun.
Jadi itulah yang goda Mas Dito ini. Semenjak Mas Dito ini naik, kata Mas Alvis. Loh, Mas Alvis kok kayak tahu semua? Iyalah, Mas Dito ini diganggu ya dari pertama naik. Iya Mas, diceritakan lagi sama Dito. Dito mendengar suara langkah kaki, seperti telinganya disentil, ditiup-tiup, seperti ini diceritakan semua. Itu satu sosok Mas yang ganggu. Itu jin jahil, setan itu. Loh, lah aku kenapa Mas kok bisa diganggu? Kok bisa aku mengalami seperti itu? Mas Alvis ini menjawabnya ini di luar dugaan Dito dan teman-teman lain. Ya karena Mas Dito ini rajin ibadah, Mas Dito ini rajin sholat. Karena rajin ibadahnya Mas Dito, keberanian Mas Dito ketika berada di alam jin, ini yang membuat Mas Dito ini selamat. Dan Mas Dito juga dijahili, dibawa ke alam mereka. Loh, kok bisa Mas Alvis? Nah justru orang yang sholat ini kan tidak diganggu Mas. Lah aku sholat ini kok diganggu, kenapa? Loh ya bukan gitu logikanya Mas Dito. Orang yang tingkat keimanannya kuat ini pasti selalu diganggu oleh jin. Nah yang bisa tak asumsikan Mas, agak tak lihat ini, memang jin ini jahil sekali. Dan ini memang niatnya udah tidak bagus sama Mas Dito. Dari awal ini udah ngelihat Mas Dito. Dan Mas Dito ini sudah seperti ya selalu berdoa. Mas Dito ini selalu sholat. Ketika waktunya sholat 5 waktu ini tiba, bahkan Mas Dito ini kan sholat tadi cerita di alam jin itu. Iya. Nah inilah yang membuat jin-jin jahil ini ingin meruntuhkan akidah, seperti ingin mengintimidasi Mas Dito ini agar takut, agar keimanannya ini runtuh. Tapi setelah diganggu terus ini Mas Dito alhamdulillah kok tidak runtuh. Bahkan Mas Dito ini berani di alam jin menghadapi hal-hal itu. Nah itulah yang menyebabkan Mas Dito ini seperti disesatkan, diganggu. Bahkan Mas Dito ini selamat karena Mas Dito ini tingkat keimanannya ini tidak runtuh juga. Dan Mas Dito ini berani. Sampai akhirnya ketemu sosok kakek tadi dan seperti diberikan jalan. Ya berlepas dari itu, wallahu alam yo Mas Dito yo. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Dito. Kira-kira seperti itu. Jadi logika dari Mas Alvis ini, Mas Alvis juga agak menerawang. Memang ketika ada satu orang yang beribadah dengan tekun, dengan khusyuk, ini gangguan-gangguan dari jin-jin jahil ini pasti akan selalu membisiki, seperti meneror. Akan tetapi, jika seorang manusia ini tingkat keimanannya kuat, dia ini tidak takut, pasti manusia ini akan selamat. Jadi kira-kira seperti itulah poin yang disampaikan oleh Mas Alvis kepada Mas Dito. Sampai pada akhirnya waktu itu menjelang maghrib, setelah maghrib Dito ini pun sholat. Setelahnya mereka masak, berkumpul lagi. Nah pada malam hari itu tidak ada kendala apapun, semuanya ini berjalan dengan normal-normal saja. Sampai di pagi hari ini tiba, mereka semuanya bareng-bareng turun. Nah ketika turun ini di pagi hari tidak ada kendala apapun. Sampai mereka ini di base camp, mereka bersih-bersih, laporan ke pos perizinan bahwasanya mereka ini sudah turun dengan selamat. Dito dan satu rombongan juga yang open trip dari Surabaya. Mereka pun setelah bersih-bersih, setelah makan di base camp, memutuskan untuk pulang ke Surabaya ini bareng-bareng. Walaupun wilayahnya berbeda, akan tetapi mereka ini semuanya kan naik motor, jadi seperti touring bareng-bareng menuju ke Surabaya. Nah singkat cerita, sampailah mereka semuanya di Surabaya dan mereka pun mulai berpisah ke alamatnya masing-masing. Mereka ini selamat sampai tujuan alhamdulillah. Dan itulah cerita yang dituturkan oleh Mas Dito ini kepada kami ketika tahun 2015 ini mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Lawang dan sempat tersesat. Jadi rencang-rencang semua, apa yang sudah dialami oleh Mas Dito ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana dalam pengalaman Mas Dito ini berisi pelajaran yang benar-benar berharga. Jadi ketika seseorang, khususnya ini muslim, ini benar-benar menjaga keimanannya, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga ketaatannya, ini seringkali memang diganggu. Gangguan seperti bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis, seperti ingin menggoda, seperti ingin menjahati manusia. Wajar jika manusia ini agak takut, tapi jangan sampai kita terintimidasi. Nah pada waktu itu Mas Dito ini sudah membuktikan
Dengan tingkat keimanannya tersebut, dia diganggu, akan tetapi dia tidak goyah. Dia tetap sholat, dia tetap menjaga ketaatannya, hingga Mas Dito ini pun bertemu dengan wallahu alam. Ini sosok kakek misterius ini siapa, sampai Mas Dito ini pun dituntun. Jadi itulah yang dituturkan oleh Mas Dito. Jadi kesimpulan kami, pagar gaib yang paling kuat adalah tingkat keimanan manusia kepada Tuhannya. Itulah yang ingin disampaikan dari Mas Dito ini dalam rangkuman satu ceritanya ini. Benar-benar kisah yang luar biasa, dan semoga kita semua, rencang-rencang semua yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah, bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah Mas Dito ini alami pada waktu itu. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Mohon maaf saya pribadi apabila masih banyak salah kata, dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam merimba.